Halo Sobat Angler. Mau ambil masih tadi mau enggak? Hari ini kita rencana mau ngetrip casting ke Sungai Rantau Kopar. Jadi naiknya kita ngambil botnya dari Sekapas. Ini Sungai Sekapas. Ini Sungai Sekapas atau Sungai Rokan. Ini Kampung Sekapas ya. Hari ini ngetripnya sama bareng salah satu lure maker duri, Sob Jus Andri. Saya sama dia ngetrip mungkin udah ada 5 tahun ya Sob ya? Nggak pernah. Lebih. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nggak pernah ngetrip. Ketemu sering. Ngopi sering tapi nggak pernah lagi mancing sama karena udah sibuk masing-masing. Dia juga produksi lure. Saya produksi lure nggak pernah. Ini satu lagi dari Rohil, Muhammad Arifin. Hari ini kita coba cast target ya, syukur-syukur Rocky kalau dapatnya jalai, karena memang potensial di sini spotnya jalai. Ini kita lihat dulu sungainya. Jadi kita dari sini nanti ke arah sana, terus masuk ke dalam. Di sana nanti airnya sudah hitam. Oke, see you. Penampakannya nanti kita lihat di sana ya. Nah, ini simpangnya sobat. Itu lurusan Sungai Rokan. Ini kita masuk ke sini. Sungai ini di depannya nanti akan bercabang, bisa tembusan ke Sungai Rangau dan Sungai Rantau Kopar, atau kita arah ke Pematang Siku. Jadi nanti sampai depan kita akan belok kanan lagi. Nah itu sobat, kita akan masuk ke sini. Jadi ini simpangnya tadi. Kita masuk ke sini. Itu di depan tampak jembatan. Kalau di Duri kami sering bilang ini jembatan bungkuk ya, karena bentuknya cembung. Ini airnya sudah hitam, tidak air seperti teh susu lagi. Airnya sudah hitam. Jadi di sini banyak ikan predator snakehead, toman, jalai, masih banyak di sini. Nah ini jembatan bungkuk. Kita melewati jembatan bungkuk. Nanti kita akan terus masuk ke dalam jauh sampai ke dalam sana. Jadi walaupun di sini sudah ada, maksudnya airnya sudah hitam, sudah ada ikan predator toman, tapi kita nanti akan melemparnya di sebelah sana. Jadi sobat, di sini kalau casting biasanya kalau pakai boat, para angler itu menggunakan teknik drifting. Drifting itu maksudnya kita dalam keadaan boat berjalan, kita akan terus casting hingga ada strike atau sambaran, itu baru mesinnya akan kita matikan. Jadi kapal kita akan terus tetap berjalan, kita
lempar lur di sela-sela pepohonan ini. Karena dicurigai ikan-ikan target ada di sela-sela pepohonan ini menunggu makanan atau sedang bersembunyi. Jadi itu yang akan nanti kita coba pancing dengan teknik drifting. Jadi kita bukan berhenti baru lempar-lempar, enggak, kita berjalan. Memang sih metode ini tingkat kesulitannya itu lebih susah karena dalam keadaan bot bergerak kita dituntut harus melempar akurat masuk ke sela-sela kayu-kayu atau pepohonan-pepohonan di sana. Kalau kita salah-salah melempar atau lemparan tidak akurasi, ya umpannya akan tersangkut. Terus bot harus mutar lagi jemput umpannya. Ya resikonya waktu akan habis kalau sering-sering tersangkut. Jadi memang untuk teknik drifting itu memang lemparan mesti akurat supaya bisa efektif waktu kita mancingnya. Biasanya ikan-ikan predator seperti oman, jalai itu mereka berada di pinggiran-pinggiran di pepohonan sana. Mereka biasanya standby di sana menunggu mangsa mereka. Jadi kita akan casting, lemparkan, jatuhkan umpan itu di pojok-pojok ranting-ranting pepohonan dalam keadaan bot berjalan. Nah, ini jadi memang tingkat kesulitannya lebih sulit daripada kita teknik lembes atau kita ngebolang biasa di kanal-kanal. Nah itu di pojok-pojok sana biasanya ikannya ada di pinggir-pinggiran sana, jadi lemparan akan jatuh ke sana. Jarak-jarak lemparan kalau sungai ini termasuk tidak lebar ya, mungkin berbeda dengan Balai Kumut ataupun Sungai Beringin. Jadi trek-trek lemparan kita itu di sini pendek-pendek. Ini mungkin bagian yang lebarnya nanti di depan akan tampak itu bagian yang pendek-pendek. Jadi lemparan paling hanya 10-20 meter. Nah, lebih kurang seperti itu. Penggunaan lure sendiri lebih banyak kalau teknik drifting kita menggunakan top water, jenis-jenis slater atau slash bait atau bass prop. Kali ini saya coba turunkan dulu pagi ini dengan bass bait produk saya sendiri. Lebih kurang seperti itu sih teknik main driftingnya. Jadi ngelemparnya memang di sudut, kan lempar tarik. Kalau memang ada si target di sana pasti akan langsung dikejar, diantam. Biasanya juga pergerakannya akan nampak langsung dia dari sudut-sudut mengejar umpan. Nah ini kita udah mulai masuk ke titik-titik lemparan. Ya lebih kurang gambaran spotnya seperti ini. Banyak pandan-pandan, ada kayu-kayu mati. Nah biasanya si jalainya ini atau snake emperor ini bersembunyi di antara sela-sela pepohonan atau bekas-bekas kayu-kayu yang terbakar di sini. Jadi ikan jalai sendiri agak langka ya mungkin sekarang untuk didapatkan, makanya para pemancing sangat antusias mendapatkannya. Banyak juga yang dipelihara, dapat terus berusaha untuk dipelihara untuk dihidupkan kembali.
karena spesiesnya sudah sangat langka. Jadi untuk wilayah Duri sekitarnya disinilah yang potensial untuk target-target seperti jalai tersebut. Jadi di sini biasanya kami mancing di sini isinya ikan jalai, toman. Itu saja sih kalau untuk casting. Karena kami lebih banyak casting snakehead. Jadi jarang ya mungkin kalau barau di sini atau ikan-ikan predator jenis lain. Nah, ini memang spotnya seperti ini, banyak pandan-pandan, terus di sela-sela pandan-pandan nanti kita akan menjatuhkan umpan di sudut-sudut pas kandas-kandas di jauh-jauh sudut pandannya. Jadi selagi masih ada titik lemparan, pasti biasanya kami akan masukkan umpan ke sana, berusaha menggoda si ikan. Cuman ya resikonya karena medannya rumit seperti ini, tingkat umpan tersangkut tentu besar sekali. Karena kalau salah-salah lemparan ya pasti umpannya tersangkut, terus kita ngambil umpan lagi, botnya diputar. Nah, ini makan waktu yang lama jadinya. Nah, tempat seperti itu jadi di pojok-pojok, di bawah-bawah bekas-bekas kayu mati. Itulah kira-kira gambarannya sobat. Biasanya kami mancing teknik drifting di sini. Jadi jenis lure sendiri yang dipakai semua adalah top cutter jenis-jenis slater, bass bite, bass plus atau slash bait ya. Untuk jamprok sendiri, penggunaan jamprok memang top water, tapi untuk di sini teknik seperti ini sangat jarang kami pakai karena mengingat kadang kecepatan bot tinggi, si jamprok tadi tidak stabil mengikuti kecepatan bot dan kita menggulung senar. Biasanya di pinggir-pinggir pohon-pohon pandan itu bersembunyi ikan-ikan predator. Jadi para angler biasanya akan menjatuhkan umpannya di pojok-pojok sudut-sudut pepohonan atau di sela-sela pepohonan, di mana kira-kira dirasa ada memang ikan-ikan lagi standby di sana, bersembunyi menunggu mangsanya anak-anak ikan. Jadi kalau untuk sungai ini kalau pas dapat lebarnya paling lebarnya sekitar 50-60 meteran gitu ya. Jadi jarak lemparan di posisi bot kita di tengah, jarak lemparan mungkin 30-40 meter kiri kanan. Tapi nanti di bagian atas lebih banyak itu menyempit. Jadi seperti lorong, gang, jadi lemparan akan semakin pendek sekali dan arusnya cukup deras. Arusnya cukup kencang. Biasanya kalau air normal ini keadaan air masih agak tinggi ya sobat. Kalau normal arusnya kencang sekali di sini. Jadi
Jadi kadang buat sobat-sobat angler yang mungkin yang baru-baru turun pakai boat atau biasa kami sebut di sini ketinting, belum terbiasa ya mungkin berdiri dalam keadaan ketinting berjalan terus kita ngelempar ya. Sering juga sih angler di sini yang terjatuh karena keseimbangan badan mereka tidak stabil. Jadi tingkat kesulitan drifting sendiri adalah kita menyeimbangkan posisi pijakan kita di atas boat seperti ini dengan keadaan boat yang sempit seperti ini. Jarak antara pemancing depan dan belakang, saya sekarang berada di belakang, di tengah ya, di tengah. Jadi ini ada seorang pemancing, baru di belakang saya ada tekong atau juru mesin, di belakang sana ada pemancing lagi. Jadi bot yang lebih kurang panjang 7 atau 7,5 meter ini terasa sempit. Jadi memang kehati-hatian melemparkan joran itu sangat dibutuhkan. Salah-salah ini nanti sesama pemancing jorannya itu bentrok dan beradu, jadi bisa patah atau ya kalau udah patah ya mau gimana lagi ya, kalau ada bawa serap, kalau nggak ada ya nggak bisa mancing lagi jadinya kan. Jadi memang termasuk agak sempit, pas-pasan. Oke sobat, sini kita sudah sampai di daerah Pematang Sipu. Di sini spotnya banyak kayu-kayu mati bekas terbakar. Ini sekarang kondisi air lagi naik. Jadi kalau misalnya airnya normal atau surut, ini di depan saya ini biasanya banyak itu kalau hari-hari Minggu pemancing dasaran. Mereka sampai ke nih tanggul depan saya nih, mereka duduk di sini. Ada yang mancing baung, ada yang mancing toman pakai ayam, macam-macam. Ini karena kondisi airnya lagi naik, jadi air melebar kemana-mana. Ini Pematang Sipu. Nah sobat, ini kita sudah masuk hampir ke atas ya. Ini mulai masuk di spot-spot sempit. Jadi ini seperti gang, kiri kanan banyak tumbuhan pandan. Jadi kita melempar di sela-sela tumbuhan pandan. Jarak lemparan terbatas, mungkin hanya sekitar 2, 3 atau 5 meter. Jadi sangat pendek-pendek. Dan ini nampak sobat, arusnya deras. Jadi dari bawah tadi memang kita udah banyak dapat sabaran, cuman karena ikannya lebih kecil, anak-anak toman, palingnya toman-toman ukuran jengkal. Jadi memang tidak ada yang naik tadi karena ikannya terlalu kecil. Kita akan terus naik ke atas. Di spot udah sempit. Nah, diharapkan di sudut-sudut sana nanti ada toman yang lebih bersembunyi atau menunggu anak-anak ikan. Itu yang akan kita coba ganggu. Nah ini kita dapat ruang yang agak lebar lagi, tapi lebih banyak ke sempitnya. Kalau bagian atas ini ada ruang lebar sedikit, kemudian sempit lagi, panjang. Tampilan spot masih sama, banyak tumbuhan-tumbuhan mati, pohon-pohon mati. Daun-daun pandannya sangat banyak di sini. Airnya deras. Jadi kalau toman berarus deras itu
biasanya tenaganya lebih kuat karena dia lebih lincah, lebih agresif, sudah terbiasa hidup di alam yang seperti ini. Berbeda dengan tenaga toman yang hidup di kanal-kanal. Kalau kita perbandingkan dengan ukuran yang sama. Oke, sobat angler, ini kita baru naik satu ekor toman muda ya. Ukuran size mungkin sekitar 2,5 kilo. Ya, kita nggak ada bawa timbangan, lebih kurang ya seginilah. Ini baru pembukaan pertama. Dari bawah tadi memang ada sih sambaran, tapi ikannya kecil-kecil. Temannya masih segar. Oke, kita coba lagi cast. Semoga dapat nanti yang ukuran lebih besar dari ini. Ini strike kedua angler Sob Jusandri. Strike kedua. Bantu. Kalau sampai muku kok, ya. Hah? Muku sampai ya lu. Jadi? Tahan ini lebih krik. Oh, jorok bentuk. Oke. Ikannya. Tar. Tuh, jorang apa ini? Astaga. Nyopi, Pak. Tarik sini, Sob. Ya, terus. Ikan yang masih lawan. Oh, lagi dekat, Sob. Enggak dapat. Aduh. Enggak dapat. Bawah. Ini anglernya. Senyum. Nih ikannya. Hati-hati. Belakang. Yuk. Oke, itu tadi strike kedua. Oke sobat, ini ikan ke 1, 2, 3, ikan keempat. Yang ketiga tadi kecil, ikan keempat. Ikan kedua strike saya. Kami baru dapat 4 ikan. Ukuran size masih sama, lebih kurang sekitar 2,5 kilo. Saya pakai spinner karena mesin kami tidak kami hidupkan, kami hanyut ke bawah, jadi saya coba turunkan spinner. Oke, kita cari yang lebih besar lagi. Ini strike kelima anglernya nih. Halo bro, Muhammad Arifin dari Rohil. Ini ikan kelima, ukurannya lebih besar sedikit daripada yang tadi. Oke,
Oke, Sobat Angler, trip hari ini ke Rantau Kopar kita tutup. Sekarang sudah mengarah jalan pulang. Jadi kami santai-santai dulu, belum hidupkan mesin, jalan arah pulang. Sekarang sudah jam 5 lewat, jam 5 sore lewat. Jadi aktivitas trip hari ini mungkin sampai di sini. Hasil reportase tadi cuman dapat 5 ekor. 5 ekor tomannya, toman-toman ya masih toman muda ya, nggak ada tadi yang naik babon. Malah target kita tadi kesini kan mau cari jalai, namun jalainya tidak ada kelihatan. Oke, trip hari ini kita tutup sobat. Trip tanggal 7 April 2020 bersama Sob Jusandri dan ini Bro Muhammad Arifin. Halo bro, lambaikan tangan dulu. Oke, sip. Ya, sementara hasil kita cuman naik toman 5 ekor. Oke, see you. Nantikan trip-trip lain. Mungkin kalau ada waktu kita coba buat. Memang dalam video tadi dari kelima ikan hanya satu video yang bisa divideokan saat fight, karena saya sendiri juga ikut mancing, jadi kami tidak ada kameramen. Jadi saat saya strike tadi memang tidak ada yang memvideokan. Tiba-tiba ikan yang sudah naik baru kita buat video. Ya karena keterbatasan sarana juga sobat ya. Oke, see you. Nantikan trip-trip lainnya kalau ada waktu. Sama CK Fishing Group. Salam dari Duri.